satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersama-sama dengan keluarga duduk beribadah masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita pada malam hari ini. Kita mulai dengan doa di dalam persekutuan ini. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memelihara kami sampai malam hari ini. Segala hal boleh kami lewati, boleh kami alami, semua karena pertolongan Tuhan. Kekuatan menjadi bagian di dalam kehidupan kami ketika kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Malam hari ini kami duduk bersama-sama dengan keluarga kami. Kami duduk saat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kuasai setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Biarkan kami merasakan jamahan Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Malam hari ini, ibadah kami dari awal sampai akhir, kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Kau memberkati setiap kami. Kau memberkati setiap para pelayan yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini. Kami berdoa, kami mulai ibadah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, saya percaya ada saat-saat, ada waktu di mana kita merasa tidak mampu. Kadang-kadang kita bahkan merasa tidak sanggup. Ketika kita dalam keadaan yang lemah. Ketika kita merasa letih dalam kehidupan ini. Yang perlu kita lakukan adalah cukup kita jujur kepada Tuhan. Memang kita sering ada di dalam kelemahan. Kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak kuat. Dan Tuhan tahu
apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya seolah baik-baik saja dalam kehidupan ini. Jikalau kita lemah dan lesu, baiklah kita jujur datang kepada Tuhan. Namun kita tidak hanya datang mengutarakan apa yang menjadi kesulitan dalam kehidupan kita, namun kita perlu untuk bersandar, sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sepenuhnya kita bersandar penuh kepada pertolongan Tuhan. Mari kita angkat pujian dan mengatakan, jujur ku tak sanggup menghadapi semua beban kehidupan, tapi ku tak pernah menyerah. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Kau menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, sandar
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Bukan menyembahmu, dalam kelemahan kami, kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu kami tidak sanggup. Kami tahu dengan kemampuan kami tidak mampu. Karena itu kami datang kepada Tuhan. Kami bersandar dan kami berserah kepada Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan. Ada kesempatan bagi kami bersyukur bersama dengan keluarga kami. Kami memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati kami. Bapa, lawat kami pada malam hari ini melalui puji-pujian yang boleh kami bawa kepadamu, dan juga melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama malam hari ini. Tuhan berkati kami. Kami mau siapkan kehidupan kami malam hari ini ya Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau merasa lelah, kalau engkau merasa berat dalam kehidupan, datanglah dan bersujud di hadapan Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dari hati kita, sekali lagi kita akan pujian ini dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang
pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di akarnya. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami membawa kehidupan kami. Sungguh kami datang sujud di hadapan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami melalui hari-hari hidup kami, di dalam kesesakan, di dalam kekecewaan, di dalam kesakitan hati kami Tuhan. Kami datang sujud di hadapan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Ada pemulihan boleh terjadi bagi setiap kami anak-anak-Mu. Karena itu kami percaya dan kami terus membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh beroleh kekuatan daripada Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau mohon pengurapan daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau tidak tinggalkan setiap kami. Kau tetap terus pegang tangan kami. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau setia, Kau menolong kami anak-anak Tuhan. Kau dengarkan setiap keluh kesah kami. Kau dengarkan seruan kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang menolong kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau terus hadir dalam kehidupan kami. Bahkan pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kuasai setiap kami anak-anak-Mu di dalam pemberitaan firman malam hari ini. Karena kami percaya di dalam firman Tuhan, melalui kebenaran Tuhan, perkataan Tuhan, ada kekuatan boleh kami alami, ada mujizat boleh terjadi, ada pertolongan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Karena itu, biarkan kami duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Kami duduk mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan di dalam kehidupan kami. Kami bawa kehidupan kami sepenuhnya. Malam hari ini, benar-benar kami mau fokus hanya mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami anak-anak Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan juga. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap firman Tuhan yang boleh diberitakan. Yang boleh kami renungkan malam hari ini. Kami percaya semuanya keluar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang memakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu pemberitaan firman kami malam hari ini di dalam nama-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita boleh diberkati bersama-sama sampai malam hari ini. Kita berbahagia karena kita boleh diperjumpakan kembali dalam persekutuan kita malam hari ini. Dan semua orang, bahkan kita yang boleh beribadah bersama-sama di tempat ini juga merasakan bahagia. Nah, semua orang tanpa terkecuali, saudara siapa yang tidak ingin bahagia? Ya. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama dulu sebelum kita lanjut. Mari kita mau bertanya kepada rekan-rekan kita yang ada di sini, hal-hal apa saja yang membuat mereka bahagia selama mereka hidup sampai saat ini, sampai malam hari ini. Apa-apa saja yang membuat saudara-saudari merasa bahagia di dalam kehidupan saudara-saudari. Boleh kita mulai dari Ibu Yomi dulu. Ibu Yomi itu merasa bahagia karena apa? Mendapatkan hadiah. Ya, oke.
Ibu Yomi merasakan bahagia ketika dia mendapatkan hadiah. Mungkin sekarang juga beberapa waktu yang lalu sempat mendapatkan hadiah ulang tahun ya. Kalau Bapak Pendeta sendiri, ya, ayah, skip dulu ya. Ya, oke, Ko Epen ya. Kalau menurut saya berbahagia itu memberi, Iya, Ko Epen memberikan kepada seseorang pasti kita bahagia juga Iya, rasanya. puji Tuhan. Kira-kira begitu. Ya, luar biasa ya. Ya, Ko Epen berbahagia saat dia memberi. Ya, hal-hal apa saja yang sampai hari ini dalam sepanjang kehidupan Komelki yang membuat Komelki bahagia. Silakan Bapak Pendeta. Oke, Saya bahagia karena boleh mengenal Tuhan. puji Tuhan. Ya, Pak Pendeta berbahagia karena boleh mengenal Tuhan. Komelki, Ya bahagia karena tidak sedih. ya. Oke, Komelki katanya berbahagia karena tidak sedih. Ya. Nah, saudara-saudari, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah mempunyai banyak hal yang membuat Bapak Ibu Saudara-saudari merasa bahagia. Apakah itu karena kita memiliki keluarga, ya? Kita merasa bahagia karena kita punya pasangan, kita punya suami, kita sudah punya istri, ya. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara-saudari merasa bahagia karena sudah mempunyai pekerjaan yang baik, ya. Merasakan kesehatan sampai hari ini, panjang umur, itu yang selalu kita doakan ketika kita berulang tahun. Nah, kita merasa bahagia ketika kita sudah memiliki keturunan. Saudara-saudari, banyak hal yang membuat kita bahagia. Anak-anak muda pun ketika dia sudah berpacaran, dia sangat bahagia. Ketika ada yang sudah sampai di tahap lamaran, pertunangan, mereka merasa berbahagia dan banyak hal lainnya. Nah saudara, bahkan kita juga merasa bahagia ketika ada saja pemberian yang kita terima dalam hidup kita. Nah tadi Ko Epen mengatakan dia berbahagia ketika dia memberi. Nah khususnya juga dalam waktu dekat ini kita akan merayakan 2 event. Yang pertama Imlek, kemudian Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Di sana akan ada orang yang bertukar kado. Di sana mereka akan saling memberi dan mengungkapkan ucapan-ucapan selamat dan ucapan-ucapan berbahagia. Dan kelihatannya saudara, yang paling berbahagia saat Imlek itu anak-anak ya. Karena mereka biasanya dapat angpau. Nah, dan saat Valentine juga, saudara di sini anak-anak muda, bahkan orang tua, mereka akan saling mengungkapkan cinta kasih mereka kepada pasangan hidup, kepada mama, kepada papa, anak-anak, teman-teman, dan kepada yang lainnya. Nah, dari anak-anak, anak muda, orang dewasa, saudara semuanya mendambakan kehidupan yang bahagia. Kita merasakan kebahagiaan dengan hal-hal yang kita terima, dengan berbagai hal-hal yang kita miliki, kita merasa bahagia. Dan semua perasaan bahagia yang Bapak Ibu Saudara-saudari rasakan dan juga yang telah dirasakan oleh rekan-rekan kita yang ada di tempat ini, semuanya itu adalah hal-hal yang wajar ya. Dan seperti inilah manusia mengukur kebahagiaan itu. Saudara, siapa yang tidak akan bahagia ketika hal-hal positif masuk terus dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi secara khusus kepada orang tua. Ketika mereka memiliki anak yang sukses dalam pendidikan, anak yang sukses dalam pekerjaan. Saudara, itu adalah kebanggaan bagi mereka di dalam keluarga. Di dalam pandangan tetangga dan juga dalam pandangan orang lain. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Tapi saudara, ini berbeda dengan ukuran kebahagiaan menurut Yesus. Dan kita tahu bahwa teladan dalam hidup kita itu adalah Yesus Kristus. Mari kita buka dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Saudara, kita akan melihat seperti apa ukuran kebahagiaan menurut Yesus. Apa yang berbeda dari ukuran kebahagiaan manusia. Lukas pasal 11, kita akan membacanya bersama-sama
ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Saya lagi Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Siapa yang berbahagia? Mari kita baca bersama-sama ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, saudara, dalam pembacaan kita hari ini menceritakan Yesus yang sedang mengajar orang banyak. Yesus yang sedang melakukan mujizat mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Dan saat itu, saat Yesus melakukan mujizat dan sementara mengajar, saudara, dengan spontan, ada seorang perempuan yang berkata, "Sungguh berbahagia wanita yang melahirkan dan menyusui engkau." Di sini perempuan ini memuji ibu yang telah mengandung Yesus. Dan kita bisa melihat, saudara, dari pengakuan perempuan ini, kemungkinan dia juga adalah seorang ibu. Jelas, semua orang pasti akan bangga, saudara, ketika mereka memiliki anak yang bisa berdiri dan berbicara di depan orang banyak. Dan hampir semua orang di muka bumi ini sangat menginginkan jika anaknya itu tumbuh dan menjadi orang yang mendatangkan kebaikan. Saudara, tidak ada orang yang mau untuk anaknya itu menjadi orang jahat. Bahkan pencuri sekalipun kemungkinan besar mereka tidak akan mau kalau anaknya kelak itu menjadi pencuri juga. Bahkan kita pun tidak akan tega mendoakan anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang hidupnya berantakan. Kita tidak mungkin akan tega mendoakan mereka tumbuh menjadi anak yang bebal. Semua orang akan mengharapkan kehidupan yang bahagia. Dan pastinya, saudara, harus ada usaha yang keras untuk meraih kebahagiaan itu. Dan sesuatu yang diraih dengan usaha yang benar, tentu akan membawa kebahagiaan bagi yang mendapatkannya. Nah, saudara, jika kebutuhan kita terpenuhi, segala hal yang kita inginkan, kita boleh dapatkan, saudara, kita akan merasa bahagia. Dan sekali lagi, inilah yang menjadi ukuran kebahagiaan bagi manusia. Bahkan ketika kita memiliki satu atau dua, kita ingin lagi lebih daripada itu. Contohnya, saudara, ketika kita memiliki sepeda, seiring berjalannya waktu, kita ingin motor lagi. Kita beli motor. Kemudian berjalan lagi waktu, kita ingin mobil. Kita belilah lagi mobil. Nah, saudara, ada kebahagiaan karena kepuasan yang boleh kita terima. Untuk para perempuan, saat kita memiliki 2 buah tas, saudara, seakan bagi kita itu tidak cukup. Kita masih ingin warna yang berbeda. Kita masih ingin modelnya sama. Maaf, warnanya sama, tapi modelnya berbeda. Atau saat kita memiliki sepatu 1 atau 2, sepertinya itu tidak cukup. Kalau kita ke gereja, kita ke pesta, harus beda sepatunya, ya. Modelnya harus berbeda. Maka dibelilah tas lainnya, maka dibelilah sepatu lainnya, dibelilah baju yang lainnya, dibelilah aksesoris-aksesoris yang lainnya. Saudara, kita mau mencari kepuasan diri dan merasa lebih bahagia. Inilah yang menjadi ukuran bahagia bagi manusia. Nah, mari kita kembali melihat bagaimana jawaban Yesus kepada perempuan atas si ibu yang memujinya tadi. Saat dipuji, Yesus tidak mengatakan, "Oh tentu, orang tua saya adalah orang tua yang paling berbahagia karena memiliki anak seperti saya." Yesus juga tidak menjawab ketika dia dipuji seperti ini, "Ya, orang tua saya bahagia karena dia telah mendidik dan membesarkan saya." Nah, saudara, bukan seperti itu jawaban Yesus, tapi Yesus menjawab, dia mengatakan kepada perempuan itu dan juga bagi kita sekalian yang saat ini bersama-sama beribadah, bahwa yang berbahagia dalam hidup ini adalah yang mendengarkan firman atau perkataan Allah dan memeliharanya dan menjalankannya. Sekali lagi, yang berbahagia dalam hidup ini
adalah yang mendengarkan firman atau perkataan Allah dan memeliharanya atau menjalankannya. Saudara, kita lihat di sini jelas bahwa ukuran kebahagiaan manusia itu berbeda dengan ukuran kebahagiaan Yesus sendiri. Mari kita perhatikan perkataan Yesus di dalam kata mendengarkan dan memelihara. Saudara, Yesus tidak hanya berhenti di kata mendengar saja. Karena saudara, banyak di antara kita bisa menjadi pendengar. Tapi kalau kita mau sampai memeliharanya dalam kehidupan kita, itu rasanya sulit. Ibaratnya tanaman, saudara, supaya dia menghasilkan buah yang baik, maka itu harus dipelihara dengan baik. Disirami dan diberi pupuk. Begitupun dengan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita pelihara dengan membaca firman Tuhan. Kita sirami dengan doa kita. Dan kita beri pupuk dengan bersaat teduh. Maka yang menjadi pendengar dan memelihara firman dalam kehidupannya, merekalah yang berbahagia menurut Yesus. Kenapa seperti itu, saudara? Karena melalui firman Allah lah, kita mendapat petunjuk bagaimana seharusnya kehidupan ini dijalankan dengan baik dan benar. Sehingga kita hidup baik dan benar, kita dapat menampakkan buah-buah iman yang dapat dinikmati oleh kita, dinikmati oleh orang lain, terlebih membawa sukacita bagi Tuhan. Dengan firman Allah maka kita bisa mengenal dengan baik apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam pengenalan kita yang benar kepada Allah, maka pasti kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita juga dapat memahami betapa dalam, betapa tinggi, panjang dan lebarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan dari kita menerima keselamatan di dalam Tuhan. Ini yang Yesus maksudkan tentang siapa yang berbahagia. Orang-orang yang mendengarkan firman dengan setia serta memeliharanya, melakukannya di dalam kehidupan adalah orang-orang yang menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan orang-orang yang diselamatkan itulah yang akan berbahagia. Karena saudara, ketika kita mengalami krisis ekonomi, ketika kita tidak memiliki jabatan, ketika kita bukanlah orang terpandang, ketika kita memiliki masalah-masalah hidup yang sepertinya itu aib bagi keluarga kita, saudara, apakah kebahagiaan itu akan berganti dengan duka cita? Apakah kebahagiaan itu akan berganti dengan kekecewaan? Harta benda kita tidak dapat menyelamatkan kita. Kedudukan kita, semuanya bisa hilang. Dan juga kepandaian kita di dunia ini, itu semua tidak dapat menyelamatkan kita, kecuali oleh kasih karunia Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang ada di tempat ini, sudahkah kita hidup sebagai orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya? Yaitu kita dengan setia mendengarkan firman Tuhan, dengan setia memeliharanya di dalam kehidupan kita. Kita menjalani hidup yang diarahkan oleh firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam tingkah laku kita sehari-hari. Saudara, tentunya ketika kita memiliki harta benda, itu tidak salah. Tapi jangan sampai fokus hidup kita terarah untuk mengumpulkan harta duniawi dan lupa mengumpulkan harta surgawi. Maka dari itu saudara, mari kita mulai dengan berdoa bersama dengan keluarga di rumah. Bukan karena kita mau sok suci, ya. Tapi karena Allah mau kita tinggal dekat dengan Dia. Kita mulai dengan mengambil Alkitab kita setiap hari. Kita baca bersama dengan keluarga kita. Pengenalan kita kepada Allah itu diawali dengan merenungkan firman Tuhan. Apalagi saudara, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, di dalam kecemasan hidup kita, di dalam kekhawatiran yang kita alami,
Saudara jangan pernah lepaskan dan lupakan akan pertolongan Tuhan. Dan bagi saudara yang saat ini telah hidup setia, mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, mari tetap terus setia dan taat. Tuhan akan menolong kita ketika kita mulai membuka diri untuk menerima tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, kita pun juga berbahagia karena kita masih diberikan kesehatan dan menikmati berkat Tuhan yang terus-menerus dalam kehidupan ini. Karena itu mari kita terus menyempurnakan kebahagiaan itu dengan mengarahkan kehidupan kita di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Kita setia mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengakhiri firman Tuhan malam hari ini, kita dengarkan dari Yakobus 1 ayat 22 yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Ketika kita mendengarkan, kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka kita menipu diri kita sendiri. Amin firman Tuhan malam hari ini. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh merasakan kebahagiaan sampai hari ini. Banyak hal yang menjadi alasan kami untuk berbahagia. Ketika kami menerima hadiah, ketika kami memberi, ketika kami tidak bersedih, ketika kami telah mengenal Allah, kami merasa berbahagia di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Segala kebahagiaan menurut ukuran manusia mungkin akan berbeda dengan kebahagiaan menurut ukuran Yesus sendiri. Malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Biar Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Di dalam kami mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya sampai kepada anak-anak Tuhan yang hanya mendengar saja. Tetapi kami pun melakukan firman Tuhan. Kami melakukan apa yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Untuk kami lakukan selama kami masih ada dalam dunia ini. Kami bawa kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami mengukur kebahagiaan kami dengan ukuran kami sendiri. Mungkin ketika kami mengalami masalah. Ketika kami mengalami kekecewaan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kami. Kami akan mengubah kebahagiaan kami menjadi duka cita. Tapi biarlah kami belajar untuk kami berbahagia menurut ukuran Yesus. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kami menghidupinya, kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah seperti apa kami hidup bersama dengan saudara-saudari kami dalam dunia ini. Seperti itulah kami menampakkan apa yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kehidupan kami. Kami memulai di dalam doa kami. Kami memulai mengambil Alkitab kami. Kami mulai merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak sia-siakan waktu yang masih tetap Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hari-hari ini banyak hal yang boleh kami alami. Kami hidup di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir sampai hari ini Tuhan. Kami hidup di tengah-tengah Indonesia yang mengalami banyak bencana.
Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Engkau yang terus kuatkan dan teguhkan iman kami. Ketika kami mengalami, ketika kami melihat banyak hal yang boleh terjadi di bumi ini. Kami pun turut berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini terkena dampak dari bencana alam yang boleh terjadi. Kami percaya Tuhan, Kau menolong mereka. Segala hal yang boleh mereka perlukan, Engkau yang cukupkan di dalam kehidupan mereka. Melalui orang-orang di sekitar mereka. Melalui uluran tangan umat Tuhan. Tuhan menolong kehidupan setiap saudara-saudari kami yang boleh mengalami bencana alam. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong kehidupan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Biarlah mereka boleh tetap diteguhkan di dalam iman mereka. Mereka tidak goyah sedikit pun ketika mereka mengalami masalah di dalam kehidupan mereka. Tapi mereka boleh mengandalkan Tuhan selagi mereka memiliki kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Untuk berseru di hadapan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan melalui kelemahan tubuh mereka. Tuhan yang menolong melalui usaha-usaha di dalam pemulihan. Engkau yang bekerja di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan masih boleh dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami berseru dan memohon pertolongan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Pemulihan boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sampai hari ini banyak pergumulan yang boleh kami alami. Kami bersyukur Tuhan. Melalui pergumulan, melalui masalah hidup yang boleh kami alami. Biarlah kami melihat itu sebagai kesempatan untuk kami lebih membawa diri kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami membawa diri kami dan menyadari bahwa benar-benar kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menolong setiap kami anak-anak Tuhan. Karena itu kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Kami bawa kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ada jalan keluar yang boleh kami temui. Engkau yang menuntun dan membimbing kami di dalam kami melewati hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang bawa doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari perang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dan malam hari ini tengah-tengah persekutuan kita bersama dengan keluarga kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian sebagai ucapan kita bersyukur kepada Tuhan, sukacita kita, sambil kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal.
memberkati semua persembahan yang kita boleh kumpulkan hari ini. Persembahan yang telah dikumpulkan, Bapak saudara sekalian boleh disimpan dulu atau nanti kemudian boleh dibawa ke kantor gereja atau bisa juga nanti ditransfer melalui rekening GKI yang tertera di layar Bapak Ibu saudara sekalian, dan juga boleh dikumpulkan dan nanti setelah kita melaksanakan kembali ibadah komunal di gereja Tuhan dan boleh dikumpulkan di sana. Kita bersyukur untuk persembahan yang boleh kita kumpulkan. Mari kita sekali lagi satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Karena itulah maka hari ini sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi, kami masih dapat membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Tuhan memberkati semua benda-benda mati ini dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan, khususnya di gereja Tuhan di GKI Toli-Toli. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, yang mencari nafkah, yang bekerja, yang berusaha. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Kami bersyukur sekali lagi betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami pun menyerahkan perjalanan kehidupan kami di dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami serahkan sekali lagi keluarga kami dan segala rintangan, tantangan yang Tuhan izinkan membawa kami boleh semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita angkat satu pujian. Bagimu pujian. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, kesaksian hidupmu hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Maranatha. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.